Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pecinta sejarah, kajian video kita kali ini tentang beberapa peninggalan bersejarah milik Tengku Syekh Abdussalam bin Tengku Syekh Burhanuddin yang sudah berumur ratusan tahun lalu. Jadi, sebelum kita melanjutkan kajian ini, apabila video kami menarik bagi sahabat semua, jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar channel kami selalu bisa menyajikan motivasi dan inspirasi tentang sejarah tanah air. Apabila video kami bermanfaat bagi semuanya, jangan lupa komentar dan bagikan, agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang sejarah masa lalu. Tengku Syekh Abdussalam anak dari Tengku Syekh Burhanuddin atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Tengku Syekh Dipasi. Beliau merupakan keturunan campuran Turki dan Kurdi. Karena ayah beliau berasal dari Turki, beliau merupakan seorang wali Allah pada abad ke-16. Tengku Syekh Abdussalam banyak menghabiskan masa hidupnya di Desa Waido, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi, Aceh. Tengku Syekh Abdussalam menuntut ilmu ke Mekah dari kecil hingga selama lebih kurang 15 tahun. Pada saat beliau pulang ke Aceh sempat menjabat sebagai Kadi Agung Kerajaan Pedir, yang berpusat di Kemala. Saat kerajaan Pedir tersebut hancur disebabkan peperangan besar, beliau kembali menetap di Desa Waido, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi, Aceh, Indonesia. Tengku Syekh Abdussalam atau lebih dikenal dengan Tengku Syekh Dipasi di samping mengajari tentang ilmu agama kepada masyarakat, beliau juga mahir dalam bidang pertambakan, perikanan dan pertanian. Bahkan seluruh masyarakat Aceh mengenal beliau sebagai sosok ulama dan wali Allah yang mahir dalam bidang pertanian dan pertambakan. Sekarang makam beliau terletak di Desa Pasi Ie Lebey, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Aceh, Indonesia. Banyak masyarakat Aceh yang menziarahi makam beliau, bahkan ada yang dari luar Aceh, baik menunaikan nazar, membaca yasinan dan berdoa. Di ketika beliau meninggal, banyak meninggalkan beberapa peninggalan yang bersejarah yang sudah berumur 300 tahun silam. Di antara beberapa peninggalan beliau yang masih ada adalah 1. Masjid Dasar Guci Rumpong. Masjid tua ini milik Tengku Syekh Abdussalam bin Syekh Burhanuddin. Masjid yang beliau dirikan di ketika beliau masih hidup, saat beliau kembali dari Kemala sekitar abad ke-16. Masjid tua ini bernama Masjid Guci Rumpong, yang terletak di daerah Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi. Sampai sekarang masjid ini masih berdiri kokoh dengan beberapa bagian yang sudah dipugar baru-baru ini. Di masjid ini juga terdapat beberapa peninggalan lainnya Tengku Syekh Dipasi yang sudah berumur 300 tahun yang lalu. Dan juga konon kata masyarakat di sekitar dan juga penjaga makam, di masjid inilah beliau melemparkan tongkat ke daerah Pasi Ie Lebu sebagai tempat makam beliau sekarang ini. Dua buah guci rumpong. Tengku Syekh Abdussalam bin Syekh Burhanuddin semasa hidup beliau sering menggunakan guci sebagai tempat wudhu dan juga tempat menampung air untuk minum. Guci yang sering beliau gunakan semasa hidupnya masih terdapat di komplek Masjid Guci Rumpong dan di komplek makam beliau di Pasi Ie Lebu. Air dari dua buah guci ini sekarang dijadikan sebagai tempat minum dan mencuci muka bagi penziarah. Dari kedua guci inilah banyak masyarakat yang mengambil berkah, karena mengingat semasa hidupnya digunakan sebagai tempat wudhu. 3. Tongkat Khatib Khutbah. Sekarang di mimbar Masjid Baru Guci Rumpong terdapat tongkat khutbah milik Tengku Syekh Dipasi. Dulu sebelum didirikan masjid baru ini, tongkat khutbah milik Tengku Syekh ini terdapat di dalam Masjid Tua Guci Rumpong. Karena mengingat keberkatan tongkat tersebut dan juga tidak lagi digunakan Masjid Tua sebagai tempat jumatan, maka panitia masjid mengambil tongkat tersebut dan meletakkannya di masjid baru. 4. Dua buah batu prok. Batu prok adalah batu yang digunakan Tengku Syekh sebagai tempat berdiri saat berwudu. Dahulu batu prok ini hanya sebuah batu biasa, namun sebab dinamakan batu prok, karena dari bekasan tetesan air wudu Tengku Syekh, menjadikan batu ini berlubang yang cukup banyak, bak kayu dimakan rayap.
Batu prok peninggalan Tengku Syek, sekarang bisa kita jumpai di depan Masjid Tua Guci Rumpong dan satu lagi di depan balai tempat berkhulwah beliau. Namun ada juga masyarakat sekitar yang mengatakan batu prok ini dahulunya hanya sebatang kayu. Namun, dengan berkat karamahnya Tengku Syek batu ini atas izin Allah berubah menjadi batu. Dan juga ada sumber lain yang mengatakan batu prok ini juga dahulunya sebongkah batu. Sekarang batu prok ini digunakan sebagai tempat mencuci muka bagi yang berziarah ke Masjid Guci Rumpong dan Balai Khulwah. 5. Sebatang puri. Puri merupakan sebatang bambu yang digunakan sebagai tangga untuk memanjat. Puri tersebut semasa hidup Tengku Syek digunakan muazin untuk naik ke atas saat mengumandangkan azan. Dan puri tersebut juga digunakan untuk memperbaiki atap. Sampai sekarang puri tersebut masih kita dapatkan di dalam masjid tua, yang terikat di salah satu tiang kubah masjid, walaupun sudah sedikit lapuk, karena sudah berumur ratusan tahun. Enam. Manuskrip khutbah Jumat. Manuskrip khutbah Jumat merupakan catatan khutbah selama setahun sesuai kondisi bulan, itu ditulis teratur. Jika bulan Zulhijjah maka khutbah disampaikan tentang haji. Jika bulan Muharram maka temanya menyangkut perihal bulan Muharram, begitu juga seterusnya. 7. Jambo Kanduri. Jambo Kanduri merupakan sebuah balai yang dibangun pada masa Tengku Syek untuk melaksanakan kanduri dan berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. 8. Serebek. Serebek merupakan Al-Quran yang ditulis langsung dengan tangan Tengku Syek sendiri. 9. Weng Tubei. Weng Tubei merupakan gilingan tebu tradisional yang dibuat manual dari potongan pohon kayu. Sejarah dari Weng Tubei ini adalah berawal dari, pada suatu hari ketika Tengku Syek pulang menuju Waido, beliau singgah sebentar di kawasan Gampong Bleng Kecamatan Simpang 3. Karena merasa kehausan beliau meminta seteguk air tebu yang sedang diperas oleh salah seorang penduduk Gampong Bleng tersebut, persisnya di kedai Gampong Bleng sekarang. Air tebu yang diperas warga tadi akan dimasak menjadi manisan. Air tebu diperas dengan menggunakan weng tebei yang ditarik oleh kerbau. Tengku Syek menghampiri warga tersebut dan meminta sedikit air tebu yang diperasnya. Orang tadi tidak mau memberikannya dengan alasan air tebunya mau dimasak untuk manisan dan bukan untuk diminum. Mendengar jawaban tersebut Tengku Syek langsung bergegas pulang menuju Waido. Dalam perjalanan pulang beliau tanpa sengaja menoleh ke belakang. Terlihat Weng Tubei tadi mengikutinya tanpa ditarik oleh kerbau. Sungguh aneh. Melihat hal itu beliau berhenti dan berujar kepada Weng Tubei tersebut, "Jangan engkau ikuti saya lagi pulang ke Waido." Setelah Tengku Syek mengatakan hal tersebut, Weng Tubei dengan sendirinya berhenti dan tidak lagi mengikuti beliau pulang ke Waido. Weng Tubei sekarang bisa kita jumpai di kawasan antara Gampong Bleng dengan Waido. 10. Lung Bintang. Lung Bintang adalah sebuah aliran air irigasi sungai yang menghubungkan Kampong Bleng dan Kemala. Sungai ini bermuara ke laut Kecamatan Simpang 3, Sigli. Lung Bintang adalah sungai yang dulunya digariskan dari tongkat Tengku Syek di Pasi. 11. Tengu Bebas Tupai. Diceritakan pada suatu hari beliau datang ke kampung Tengu Kecamatan Simpang 3 dan Bentayan yang ada di Kembang Tanjong. Hal ini sering dilakukannya, bahkan ke kampung-kampung lainnya. Ketika tiba di Tengu diceritakan bahwa beliau beristirahat di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba tupai yang ada di pohon kelapa tersebut kencing dan jatuh menimpa kain Tengku Syek. Melihat kainnya tertimpa kencing tupai, beliau merasa kesal dan berkata yang intinya agar kampung Tengu aman dari serangan tupai. Sampai sekarang pun tidak ada seekor tupai pun yang bertahan hidup di daerah Tengue. Bahkan banyak juga masyarakat yang menguji dengan membawa tupai dari luar kampung Tengu untuk dilepas di Tengu. Dalam waktu dekat tupai tersebut menghilang bahkan mati dengan sendirinya. 12. Pematang tambak rusak. Kisah ini setelah beliau meninggal di ketika seluruh warga mengantar jenazah Tengku Syek dari Waido menuju Ielebu, untuk mempersingkat perjalanan.
ditempuhlah dengan melewati pertambakan yang pada saat itu mulai dikerjakan pemilik. Ada seorang pemilik pertambakan yang melarang jenazah Tengku Cik diusung melewati pertambakannya, dengan alasan pematang tambak yang dibuatnya akan rusak terinjak pengusung jenazah. Akhirnya pengusung mengambil arah jalan lain untuk sampai ke Pasi Ie Lebu. Sampai sekarang pun pematang tambak tersebut selalu rusak walaupun setiap tahun diperbaiki. 13. Rumah Aceh. Rumah Aceh milik Tengku Cik sudah berumur 300 tahun lebih. Di rumah inilah Tengku Cik menetap dan menjadikan tempat tinggal bagi beliau di ketika sekembali Tengku Cik dari Kemalak. Kondisi rumah Tengku Cik sekarang sudah mulai membaik dan hampir selesai dipugar kembali. 14. Balai Hulwah. Balai Hulwah merupakan balai yang digunakan Tengku Cik sebagai tempat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Balai Hulwah inilah beliau sering menyendiri dalam berubudiah kepada Sang Halik. Kondisi Balai Hulwah sekarang masih berdiri kokoh, sekalipun sudah sedikit dipugar. Bahkan banyak juga masyarakat setempat menjadikan balai ini sebagai tempat mencari barokah dan juga tempat beribadah di ketika bulan Ramadan. Allahualam bisawab. Apabila ada kesalahan dalam menceritakan sejarah beliau, kami selaku kreator sejarah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini merupakan sedikit banyaknya sejarah yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Apabila ada sahabat yang lebih mengetahui tentang sejarah beliau, mohon untuk menceritakan di kolom komentar.